Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kamila dengan NIM 2586018, Kaprodi PGSD dengan mata kuliah pembelajaran IPS di SD kelas awal dan dosen pengampu Ibu Industri. Sebelumnya di sini saya akan membuat media pembelajaran tentang permukiman bumi dan pemanfaatannya. Sebelumnya selamat menyaksikan guys. Bye bye. Halo guys, jadi di sini aku akan membuat media pembelajaran IPS tentang permukiman bumi dan fungsinya. Di sini aku akan menyiapkan beberapa bahan, yaitu kertas yang sudah di-print dan lemnya ya. Nah, jadi ini bahan-bahan yang akan aku gunakan ya. Aku sudah menyiapkan gunting, lem, kertas, dan next langsung selanjutnya kita potong-potong yang sudah di-print tadi. Setelah dipotong-potong, contohnya kayak gini. Jadi ini contoh yang sudah kita potong-potong yang tadi ya. Ini bagian yang akan ditempelnya kecil-kecil dan bagian tempelannya kayak gini. Ini latarnya guys. Setelah itu, setelah dipotong-potong, kita akan lem. Nah, jadi lem di bagian situ ya guys. Next kita lem. Setelah dilem, jadinya kayak gini, persegi 3. Jadi bentuknya kayak gini. Next yang kedua. Nah, setelah itu kita akan, setelah ininya ditampilkan, kita akan lanjut mengelem. Kita rapiin dulu antara satu dengan yang lainnya. Nah, setelah dirapihin, kita akan lanjut lem. Begitupun, dan ini contoh pengelemannya. Jadi sisi kanan dan sisi kiri dilem dan saling diterapkan satu sama lain. Setelah itu lanjut pengulangan ke berikutnya sampai semuanya diterapkan. Nah, setelah itu gini hasilnya guys, tinggal menempelkan. Nah, jadi ini contoh yang pertama. Jadi ini contohnya. Next, nah tara, sudah kita tempelkan dari sudut manapun dalam daerah-daerah. Dan ini contohnya guys, contoh yang udah jadi. Anak jadi mudah terbayang dan lebih detail. Oke, begitulah cara pembuatan media pembelajaran kenampakan alam. Jadi pemanfaatannya adalah di dataran rendah tuh untuk pemukiman, pertanian, dan perkotaan. Terus kalau misalnya di dataran tinggi itu untuk permukiman kayak perkebunan teh, kopi, sayur, dan di sungai untuk irigasi, transportasi. Begitupun untuk di laut adalah untuk perikanan dan pariwisata. Adapun manfaat kenampakan alam, yang pertama memenuhi kebutuhan hidup seperti air, angin, air, pangan, dan lain-lain, dan sumber mata pencaharian seperti petani, nelayan. Yang ketiga, mendukung kegiatan ekonomi, mendukung kegiatan ekonomi tersebut, dan yang keempat menjadi tempat wisata. Jadi ada manfaatnya juga gitu guys. Jadi kita tuh sebagai warga harus melestarikan kenampakan alami gitu, kayak harus melestarikan, menjaga, bukan menebang pohon sembarangan. Kalau misalnya kita menebang pohon sembarangan, bisa jadi si permukiman tersebut bisa jadi banjir. Jadi gak baik ya guys, jangan kayak gitu. Adapun tujuan pemanfaatan kenampakan alam yang kesatu, meningkatkan kesejahteraan hidup. Jadi kita itu meningkatkan kesejahteraan hidup ya. Hidup kita itu bakal sejahtera kalau ada alam, bakal lebih
adem gitu. Terus mempermudah aktivitas manusia seperti transportasi dan tempat tinggal. Tempat tinggal kita itu kan bakal ada kayak ada bahan-bahannya dari alam gitu, seperti kayu dan lain-lain, mengembangkan ekonomi daerah. Misalnya tempat daerah kita atau kampung kita tuh indah, bersih, orang-orang tuh bakal pada datang gitu, soalnya kayak iya rame gitu. Terus memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Kita tuh sebagai warga lokal yang misalnya di kampung, kita harus melestarikan alam-alam, bukan malah menebang pohon sembarangan seperti tadi, dan menjunjung pembangunan wilayah. Jadi cukup sekian pemanfaatan dan tujuan yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.